Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Bapak Ibu orang tua peserta didik SMA Mutakin khususnya kelas 10 dan kelas 11. Pada hari ini saya ingin menyampaikan beberapa hal yang berkaitan dengan persiapan pembelajaran di semester genap nanti. Karena pada semester ganjil atau semester 1 ini kita hampir tidak pernah bertemu, pembelajarannya selalu menggunakan daring. Mudah-mudahan nanti pada semester genap kita bisa melakukan pembelajaran tatap muka, dan ada beberapa kebijakan pemerintah, alhamdulillah ini yang sudah disampaikan melalui SK 4 Menteri. Ada beberapa poin yang harus saya sampaikan. Yang pertama, mudah-mudahan nanti khususnya Kota Tasik pada semester genap ini sudah menjadi zona hijau, mudah-mudahan. Akan tetapi perlu saya sampaikan, apabila zona hijau, nanti proses pembelajaran di SMA Mutakin ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku, yaitu 75% tatap muka dan 25% itu daring. Dan apabila nanti zona kuning, maka 20% itu tatap muka, 80% daring. Kalau oranye 12% tatap muka, sedangkan 88% itu daring. Dan apabila zona merah 8% tatap muka, kurang lebih 92% itu daring. Nah, tentu kita bagaimana ini menyikapi ketentuan atau SKB ini, karena memang ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, perlu saya sampaikan. Apabila anak-anak terus selalu menggunakan pembelajaran PJJ, ini sesuai dengan penelitian yang sudah disampaikan bahwa apabila anak-anak PJJ lagi, ini pertama anak ini banyak yang mengalami tekanan atau istilahnya stres. Yang kedua, bahwa anak-anak tentu sekolah tidak bisa mengontrol bagaimana perkembangan perilakunya atau akhlaknya. Bukan kami tidak percaya kepada orang tua, karena memang sebetulnya sesungguhnya yang berkewajiban pertama mendidik anak-anak itu adalah orang tua atau ibunya, terutama yang disebut dengan madrasatul ula. Nah, oleh karena itu ini ada kesempatan kita untuk bekerja sama antara pihak sekolah dengan pihak orang tua, bagaimana dalam rangka menyukseskan mengantarkan anak-anak agar bisa menjadi pribadi yang baik. Akan tetapi sekolah tidak bisa melihat bagaimana perkembangan perilaku akhlak anak di rumah. Nah, mudah-mudahan kita akan ikhtiarkan pada semester kedua nanti kita bisa melaksanakan pembelajaran tatap muka sesuai dengan yang tadi saya sampaikan. Skenarionya, bila nanti pada pelajaran tatap muka, Bapak Ibu semuanya, misalkan baik zona hijau ataupun kuning, nanti akan kita atur secara teknis, mungkin tidak sekaligus tapi bertahap. Mungkin nanti akan kita bagi apakah per kelasnya misalkan per pertemuannya hanya 10 orang. Kalau dalam ketentuan itu memang tidak melebihi 50%. Jadi kalau per kelasnya ada 30, berarti per pertemuannya itu hanya 15 orang. Nanti akan kita atur secara teknis agar tatap muka bisa berjalan tapi juga memenuhi protokol kesehatan. Secara kesiapan fisik di sekolah, alhamdulillah sudah kami lakukan semenjak awal semester ke-1 kemarin. Kita sudah mempersiapkan baik termogan, sanitizer, dan lain-lain sudah kami siapkan. Akan tetapi ketika kami mengajukan izin, pada waktu itu belum mendapat izin, dan kebetulan pada waktu itu ada beberapa tenaga pendidik yang terindikasikan, sehingga pada waktu itu ditunda. Nah, mudah-mudahan pada semester kedua nanti insya Allah kita sudah sehat semuanya, Tasik sudah zona hijau. Yang selanjutnya yang perlu saya sampaikan kepada orang tua murid juga bahwa di semester ke-1 tidak ada pembelajaran ekskul. Insya Allah pada semester kedua itu sebetulnya sudah ada ketentuannya, diperbolehkan untuk melaksanakan ekstrakurikuler. Akan tetapi ketentuannya yang tidak peralatannya tidak digunakan bersama. Akan tetapi itu ekstrakurikuler yang akan kita lakukan atau yang akan kita selenggarakan
yang tidak bersentuhan secara fisik, tetap menjaga jarak 1 sampai dengan 1,5 meter, juga tidak menggunakan alat-alat yang digunakan secara bersama. Nanti kita sampaikan kira-kira ekstrakurikuler apa saja yang akan diadakan di SMA Mutakin pada semester genap nanti. Di antaranya adalah rencana ekstrakurikuler itu yang memungkinkan 1. Tahfizul Quran, yang kedua teknologi informasi, atau mungkin nanti programming dan lain-lain, robotika atau apa saja nanti akan kita bicarakan secara lebih teknis. Yang ketiga jurnalistik, ya jurnalistik ini juga sudah ada, akan nanti kita sampaikan pada anak-anak. Yang keempat ada riset atau penelitian, ada English Club, ada Arabic Club, juga ada KPMP, kelompok pencinta mata pelajaran, kayak misalkan matematik club, fisika club, dan lain-lain. Juga yang kedelapan ada business plan. Nah, insya Allah ini atau kewirausahaan. Ini rencana ekstrakurikuler yang akan disampaikan pada semester kedua. Mudah-mudahan nanti Bapak Ibu juga bisa mendukung apa yang akan kami lakukan di semester kedua. Karena memang anak-anak kalau satu harian hanya menghadapi menghadapi laptop itu jenuh. Memang kalau lebih dari 2 jam itu rasanya sudah lelah mata kita. Apalagi anak-anak yang setiap hari menghadapi laptop atau menghadapi gawai. Insya Allah mudah-mudahan dengan perubahan di semester kedua akan menimbulkan semangat baru, sehingga anak-anak kita nanti belajarnya akan lebih optimal, semangat motivasi tumbuh lagi. Bapak Ibu yang saya hormati, selain dari itu juga harus saya sampaikan bahwa untuk kelas 11, khususnya kelas 11, ada perubahan juga, nanti ada disebut dengan ada kegiatan AKM. AKM ini adalah Assessment Kompetensi Minimum. Dulu kita ada UN untuk kelas 12, sekarang UN tidak ada. Ada kelas 11 itu ada yang disebut dengan AKM. Tapi AKM ini bukan sebagai pengganti UN tetap. Jadi AKM ini perlu saya sampaikan, per sekolah ini diambil sampel Bapak Ibu semuanya, yaitu sebanyak 45 orang. Jadi nanti yang diambil 45 orang itu secara random, acak diamnya, tidak tahu siapa yang kebagian AKM. Oleh karena itu kami sekolah harus mempersiapkan, ya harus saya sampaikan, semuanya harus siap-siap untuk mengetahui apa itu AKM. Nah oleh karena itu dari sekarang saya sampaikan melalui pembagian rapot atau persiapan pembelajaran di semester genap ini, tolong disampaikan, tolong kita pahami bahwa nanti pada bulan Maret itu akan ada kegiatan AKM. AKM ini apa saja materinya? AKM ini Bapak Ibu semuanya berbeda dengan ujian biasa, karena AKM ini adalah meliputi literasi membaca dan numerasi. Apa itu literasi? Kemampuan untuk memahami, menggunakan, dan mengevaluasi berbagai jenis teks untuk menyelesaikan masalah dan mengembangkan kapasitas individu sebagai warga negara Indonesia agar dapat berkontribusi secara produktif kepada masyarakat. Oleh karena itu, literasi ini sangat penting, ya. Memang ini kendala pada saat ini, hampir di semua sekolah kelemahan kita adalah dalam masalah literasi. Nah oleh karena itu, jadi harus dibiasakan anak-anak untuk bisa terbiasa membaca teks yang agak panjang. Nah kenapa? Sehingga nanti dalam AKM atau dalam ujian yang hot, itu ya higher order thinking, itu teksnya panjang-panjang. Kalau tidak terbiasa dengan membaca soal yang panjang, itu dilewat saja, itu bahaya. Sebab kalau begitu nanti nilainya akan rendah. Yang berikutnya adalah numerasi. Numerasi ini adalah kemampuan berpikir menggunakan konsep, ya, prosedur, fakta, alat matematika untuk menyelesaikan masalah. Ini sebuah alat untuk mengukur bagaimana kemampuan sekolah, kemampuan anak-anak kita dalam menyelesaikan masalah. Selain dari itu juga ada survei karakter, gitu ya. Survei karakter ini adalah digunakan untuk mengetahui karakter anak di sekolah. Ini sangat menarik, ya. Karakter yang dulu sering kita bicarakan sekarang itu menjadi perhatian. Kenapa? Karena ternyata dalam survei-survei bahwa yang menentukan keberhasilan seseorang ini adalah
bagaimana attitude-nya, bagaimana akhlaknya, bagaimana karakternya. Ini sangat penting karena ini adalah sebetulnya ini bagi kita sebagai sekolah Islam, sebagai lembaga pendidikan Islam harus mengutamakan karakter atau harus mengutamakan akhlak. Yang selanjutnya adalah Bapak Ibu yang semuanya, ada beberapa juga bahwa untuk kelas 11 juga boleh diikuti oleh kelas 10, yaitu kita akan menghadapi perlombaan KSN. KSN ini kalau dulu namanya OSN ya. Ini mudah-mudahan pada KSN kali ini bisa diikuti oleh anak-anak yang mempunyai bakat yang sangat bagus, sehingga kita nanti bisa menjadi juara KSN baik di tingkat kota, provinsi, bahkan harapan saya sampai ke tingkat nasional. Yang terakhir Bapak yang saya sampaikan, ada beberapa program ini untuk kelas 10 yang belum terlaksana karena kondisi COVID pada saat ini, yaitu adalah matrikulasi bahasa dan daurah Al-Quran. Biasanya matrikulasi bahasa Inggris ini digunakan sebelum masuk, yaitu pada awal Juli. Nah, karena kemarin kita tidak memungkinkan untuk berkumpul, maka matrikulasi bahasa belum bisa dilaksanakan sampai saat ini, termasuk daurah Al-Quran. Nanti ini mudah-mudahan pada semester kedua ini atau semester genap ini, kalau memungkinkan awal semester, kalau tidak memungkinkan di tengah ataupun di akhir, nanti menunggu situasi yang memungkinkan untuk melaksanakan matrikulasi bahasa. Ada pertanyaan, Pak, bagaimana kalau situasinya tetap seperti ini? Maka matrikulasi bahasa kemungkinan akan dilaksanakan secara daring. Tapi tentu harapan kami matrikulasi bahasa daurah Al-Quran bisa dilakukan secara tatap muka agar hasilnya optimal. Itu saja yang bisa saya sampaikan pada Bapak Ibu orang tua peserta didik SMA Mutakin. Mudah-mudahan ada manfaatnya, dan mohon maaf pembagian rapot kali ini yang semula direncanakan akan tatap muka, tapi karena ada edaran PSBB jadi kita dilarang untuk berkumpul, maka dengan sangat menyesal terpaksa kami lakukan pembagian rapot juga dengan menggunakan online. Jadi kami nanti melalui wali kelas akan melaporkan, membagikan hasil pendidikan, hasil belajar selama 1 semester kepada orang tua murid melalui wali kelas dengan menggunakan online atau daring. Itu saja, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.